Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Olivia. Di sini saya akan membahas komunikasi penyebab konflik sosial, di mana konflik atas dasar tujuannya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konflik konsensual, konflik yang terjadi karena merebutkan sesuatu yang materi. Yang kedua, konflik disensual, konflik yang didasarkan pada suatu tujuan yang dianggap bernilai imateri. Surjono Sukato menyatakan faktor penyebab konflik. Yang pertama itu ada perbedaan antara kebudayaan, yang kedua perbedaan antar perorangan, ketiga perbedaan kepentingan, yang keempat perubahan sosial yang cepat. Di mana perbedaan ini selalu menimbulkan konflik bisa secara personal, secara kekeluargaan, dan bisa mengakibatkan konflik-konflik yang sangat besar. Dari konflik di sini kan ada perbedaan antara perorangan, kepentingan, sosial yang cepat, kemudian kebudayaan. Semuanya ini saling menyatu antara lain, karena suatu konflik itu akan muncul ketika ada satu orang kemudian bertemu dengan satu orang, atau individu bertemu dengan individu, itu mempunyai hubungan yang tidak sinkron, alias mempunyai hubungan yang tidak erat, dan juga ada konflik tersendiri antara mereka, sehingga menimbulkan konflik yang memicu konflik yang sangat besar. Seperti itu. Kemudian dengan adanya munculnya konflik itu dikarenakan sebuah komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah semua isyarat, bukan dengan kata-kata. Contohnya, kita bilang iya, kita menganggukkan kepala. Kita bilang tidak, kita menggelengkan kepala. Seperti itu. Dengan adanya sebuah komunikasi di mana yang sangat-sangat dapat memunculkan suatu konflik itu adalah ketika kita menggunakan komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini hanya menggunakan isyarat, dan kita sebagai orang yang alhamdulillahnya diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehat walafiat, tidak menggunakan isyarat-isyarat tertentu, kita pastinya akan bingung dia mengungkapkan apa, dia ingin apa dan apa-apa, sehingga kita tidak bisa memahami apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan kepada kita. Kalau menggunakan komunikasi verbal dengan kata-kata tulisan maupun lisan, itu juga kadang memicu adanya suatu konflik, di mana kita sebagai individu dan individu lainnya kurang bisa memahami apa yang mereka ingin ungkapkan yang sebetulnya, sehingga kalau kita tidak bisa memaknai suatu kata-kata tersebut, kita pastinya akan menilai itu salah, menilai itu wah nggak beres, dan akhirnya itu tadi akan memunculkan sebuah konflik. Dan untuk menindaklanjuti atau untuk tindakan sederhana mengatasi adanya konflik antar budaya ialah dengan merayakan keberagaman budaya antara lain, mengunjungi pameran kebudayaan, mendengarkan musik dari kebudayaan berbeda, mengundang tetangga beda agama atau suku untuk makan bersama, atau menonton film yang berkisah seputar budaya berbeda. Itu untuk menangani sebuah konflik supaya tidak menimbulkan perpecahan. Karena dengan adanya penanganan tersebut kita bisa memahami, kita bisa tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang benar-benar keseharian mereka, dan kita tidak akan mengganggu sehingga kita paham, jadi saling mengerti antara satu dengan lainnya. Seperti itu dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.